Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Setelah selesai berdoa, teman-teman silakan isi kehadiran pada link presensi berikut ini. Kita simak video berikut ini terlebih dahulu yuk. Pada hari Sabtu, Caca membantu ibu mencuci baju. Caca mengisi air bersih ke dalam ember, kemudian merendam pakaian kotor ke dalamnya, dan menggunakan sabun untuk membersihkan noda. Air bersih termasuk zat tunggal, teman-teman. Lalu, air yang sudah tercampur sabun termasuk zat campuran. Nah, dari video cerita tadi, menurut kalian, apa ya yang dimaksud dengan zat tunggal dan zat campuran? Wah, banyak sekali ya pendapatnya yang beraneka ragam. Mari kita pelajari bersama tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda yang termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat, dan lain sebagainya. Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal, teman-teman. Campuran dapat dibedakan menjadi dua macam nih, teman-teman. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Menurut teman-teman, apa itu campuran homogen dan campuran heterogen? Yes, good. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran zat penyusunnya tidak tercampur sempurna, teman-teman. Nah, untuk lebih memahami, mari kita melakukan praktikum sederhana tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, teman-teman, di sini Kak April sudah membawa macam-macam zat tunggal, yaitu ada garam, pasir, susu bubuk, minyak, sirup, gula, dan air. Nah, masing-masing dari zat tunggal ini ukurannya 1 sendok makan, kecuali air dan pasir. Kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui zat tunggal ini jika dicampur dengan air akan berubah menjadi campuran homogen atau heterogen ya. Yang pertama, kita coba gula dengan air. Caranya, air kita masukkan ke dalam gula. Kemudian, kita aduk rata dan lihat apa yang akan terjadi. Tunggu beberapa menit dulu ya, teman-teman. Kita beri waktu sekitar 1 menit. Yang kedua, ada garam dengan air. Air kita masukkan ke dalam garam. Dan kita aduk kembali seperti gula tadi, teman-teman. Kita aduk rata. Kita akan melihat apa yang akan terjadi pada larutan garam ini. Yang ketiga adalah susu dengan air. Kita akan coba tuangkan air ke dalam susu dan kita akan mengaduknya. Aduk rata. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi pada susu ini. Yang keempat adalah sirup dan air. Air kita tuangkan ke dalam sirup. Kemudian kita aduk rata dan kita akan melihat apa yang akan terjadi pada larutan sirup ini. Yang kelima adalah minyak dan air. Kita campurkan nih, teman-teman. Lalu kita aduk. Aduk terus. Dan lihat apa yang akan terjadi pada larutan minyak dan air ini. Tapi kalau dilihat tidak tercampur ya, teman-teman. Yang terakhir adalah pasir dan air. Kita tuangkan air ke dalam pasir. Kemudian kita aduk juga seperti percobaan sebelumnya. Kita aduk rata
Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi pada larutan pasir ini. Nah teman-teman, ini adalah larutan yang telah kita diamkan selama beberapa menit tadi. Mari kita kupas satu persatu yuk apa yang terjadi pada larutan tersebut. Ini adalah larutan gula yang telah kita diamkan selama beberapa menit tadi teman-teman. Apakah yang terjadi? Ya, larutan gula dan air akan tercampur rata. Selanjutnya adalah larutan garam. Jika teman-teman lihat apa yang terjadi pada larutan garam ini, ya, larutan garam tercampur sempurna. Larutan susu jika kita perhatikan juga termasuk larutan yang tercampur rata ya teman-teman. Ia tercampur rata nih dengan air. Lalu ada sirup. Sirup juga termasuk larutan yang tercampur rata ya teman-teman. Ia menyatu dengan air. Kemudian ada minyak. Jika teman-teman perhatikan apa yang terjadi pada larutan minyak ini, ya, larutan minyak dengan air tidak tercampur sempurna. Bahkan tidak bisa tercampur ya teman-teman. Minyak di atas, air di bawah. Yang terakhir ada larutan pasir dengan air nih teman-teman. Jika teman-teman perhatikan apa yang terjadi, ya, larutan pasir dengan air tidak tercampur sempurna. Dan jika kita perhatikan, di atasnya ini terdapat endapan ya teman-teman. No, masih banyak endapan atau ampas-ampas di atasnya. Jadi dapat kita ketahui bahwa gula, garam, susu, dan sirup termasuk ke dalam larutan homogen, yaitu mereka dapat tercampur rata dengan air dan tidak terdapat endapan di dalamnya. Sedangkan pada larutan pasir dan minyak, mereka termasuk ke dalam larutan heterogen karena pasir tidak dapat bercampur rata dengan air dan di atasnya terdapat endapan. Begitupun minyak, minyak tidak dapat tercampur rata dengan air, teman-teman. Silakan teman-teman melakukan percobaan di rumah masing-masing dan kirimkanlah video presentasi hasil percobaan kalian ke WhatsApp kakak. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada kakak lewat WhatsApp dengan menyertakan nomor absensi dan nama lengkap. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat mencoba dan tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah aja. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.